Kitab Amsal pasal yang keempat. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita jumpa di dalam saat teduh Kitab Amsal 1 bulan. Dan hari ini kita ada di tanggal 4 pasal yang keempat. Puji Tuhan saudara-saudara, di pasal yang keempat ini adalah satu pasal yang berisi tentang bagaimana Salomo mengingat tentang ayahnya.
Ada 2 ayat di dalam kitab ini. Saya akan baca ya. Di ayat yang ketiga dan keempat. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah kepada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Saudara yang kekasih, sebagai seorang anak, kita sangat mudah mengingat peristiwa-peristiwa di waktu kita masih kecil. Dan peristiwa-peristiwa itu begitu tertanam sangat dalam. Oleh sebab itu penting bagi orang tua untuk memberi kesan yang baik, supaya anak-anak dapat menciptakan atau memegang memori yang baik dalam kehidupannya. Seperti Salomo, dia punya memori yang baik tentang ayahnya. Dan di situ di Salomo dikatakan, ketika aku masih seorang anak lemah, aku diajari oleh ayahku. Dan itu ditulis oleh dia sendiri. Saudara bisa bayangkan lewat pasal ini, pasal yang keempat, biar hati kita berpikir, apa yang saya tinggalkan untuk anak saya? Pengajaran apa yang saya tinggalkan sehingga ia dapat mengingat dengan benar ajaran-ajaran Tuhan, sehingga dia memegang nasihat saya. Itu penting. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Daud sebagai ayah Salomo punya peran yang luar biasa di balik kehebatan Salomo. Lewat pasal ini saya baru menyadari bahwa ternyata ketika Tuhan datang kepada Salomo dan bertanya, engkau mau apa? Apa yang kau minta daripadaku, kata Tuhan. Salomo langsung berkata, aku minta hikmat. Itu bukan dari Salomo langsung dia minta hikmat, tidak. Rupanya firman ini menjadi jawaban. Daud telah memberi pesan jauh sebelumnya. Ketika Salomo masih kecil, kejarlah hikmat. Oleh sebab itu Salomo terus mengingat, kejar hikmat, kejar hikmat. Kemana saya mau dapat hikmat? Di mana? Saya belajar buku, saya belajar ilmu pengetahuan, saya menimba ilmu sebanyaknya. Kemana? Dan ketika Tuhan tanya, apa yang engkau inginkan saya berikan kepadamu? Salomo berkata, ini loh yang papaku, ayahku berkata, kejarlah hikmat. Sehingga Salomo berkata, aku minta hikmat. Saudara-saudara, di dalam ayat yang dalam pasal yang keempat ini, Salomo ingat tentang ajaran-ajaran ayahnya waktu kecil yang memberi pesan jangan pernah meninggalkan hikmat. Engkau harus mendapatkan itu, karena dengan hikmat engkau akan mendapatkan kehormatan. Seorang raja akan dihormati oleh hikmatnya. Jadi ini yang Daud telah berikan nasihat kepada Salomo, kelak engkau akan menjadi raja. Tapi kalau engkau mau menjadi raja dihormati, engkau harus punya hikmat. Dan Salomo memegang ini sungguh-sungguh. Saudara-saudara, jadi pesan daripada Daud di pasal keempat ini kepada Salomo ada 3 bagian. Yang pertama, jangan meninggalkan hikmat. Karena hidupmu akan mendapat penghormatan ketika engkau memperoleh hikmat. Itu yang pertama. Banyak raja-raja gagal mendapatkan penghormatan karena mereka tidak memiliki hikmat. Nah, jadi Daud sebagai ayahnya memberikan kepada Salomo yang pertama, kejarlah hikmat. Jangan pernah engkau meninggalkan hikmat. Yang kedua, Daud berkata kepada Salomo agar Salomo memperhatikan perjalanan hidupnya lurus. Jangan ikuti jalan orang jahat. Jalan yang gelap dan sembunyi-sembunyi jangan kau ikuti. Jalan Tuhan itu terang, terbuka, jelas dilihat oleh banyak orang. Jadi saudara-saudara, pesan buat kita hari ini, perhatikanlah jalan hidupmu. Hari ini kita akan lewati dengan sebuah hati yang waspada, dengan berkata, ketika saya ambil keputusan ini, keputusan yang benar atau tidak? Ketika saya melakukan sesuatu ini berada dalam jalan Tuhan atau tidak? Perhatikan jalan hidupmu, luruslah di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir-pikir berliku-liku mau mencari jalan-jalan yang salah, sembunyi-sembunyi dan gelap. Hati-hati, itu bukan jalan yang benar. Kemudian nasihat pasal yang keempat adalah
jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seringkali kita mendengar ayat ini, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan di situ dikatakan hati-hati, buang mulut serong. Buang. Dari mana, saudara-saudara? Apa yang ada di dalam hati kita akan keluar dari perkataan kita. Jika hati kita serong, maka perkataan kita akan serong. Jika hati kita gelap, maka perkataan-perkataan kita akan gelap. Jika hati kita jahat, maka perkataan-perkataan kita akan jahat. Dan kemudian di situ dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri kepada kejahatan. Jadi kalau hati kita bersih di hadapan Tuhan, maka arah langkah hidup kita akan dituntut oleh bagaimana hati kita. Ketika hati kita dipimpin oleh firman Tuhan, maka arah langkah hidup kita akan dituntut oleh firman Tuhan. 3 hal ini di pasal yang keempat. Jangan tinggalkan hikmat. Itu ajaran dari ayah dari Salomo, yaitu Daud. Jadi mari kita, orang tua, pikirkanlah apa yang akan kita katakan, apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, supaya mereka bisa mengingat ajaran kita dengan benar. Seperti Daud memberi contoh yang baik kepada anaknya untuk mengejar hikmat, dan Salomo memegang teguh perkataan ayahnya. Bangga ya kalau kita sebagai orang tua, anak kita memegang teguh perkataan nasihat yang baik yang kita pernah berikan kepadanya. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan jalan hidupmu. Luruslah. Perhatikan, hari ini kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya saya menata hidup saya lurus di hadapan Tuhan. Tidak berliku-liku, tidak berada di dalam jalan yang gelap, bersembunyi-sembunyi, tetapi saya mau ada di dalam terang-Mu. Dan yang ketiga, jaga hatimu. Dari situ terpancar kehidupan. Dari hati kita terpancar kematian. Dari hati kita terpancar apa? Perbendaharaan hatimu. Jika perbendaharaan hatimu jahat, maka yang keluar otomatis jahat. Tidak mungkin sumber mengeluarkan aliran yang berbeda, tidak mungkin. Kalau hati kita sumbernya dari Tuhan, sumbernya dari kebenaran, sumbernya dari Roh Kudus, maka yang akan keluar dari kata-kata kita adalah kebenaran, adalah Tuhan, adalah pimpinan Roh Kudus. Jika hati kita gelap, jika perbendaharaan hati kita jahat, secara otomatis tidak mungkin dimanipulasi sedemikian, tidak mungkin, pasti akan keluar apa yang ada di dalam hatimu. Sebuah nasihat yang baik dari pasal keempat ini. Saudara-saudara, mari kita minta kepada Tuhan hari ini agar kita menjaga, memelihara semua nasihat-nasihat baik yang kita peroleh dari orang tua. Kita pegang firman Tuhan. Hikmat adalah hidup dan berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Itu hikmat. Hikmat adalah hidup dan berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Mari hari ini berkata, Tuhan, saya mau hidup saya dan pikir saya dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mau Engkau menjaga langkah hidup saya, menjaga supaya jalan saya terbuka dilihat oleh orang. Saya tidak bersembunyi-sembunyi, saya tidak gelap-gelap, saya tidak mengikuti jalan yang salah. Dan Tuhan, saya mau menjaga hati saya dengan penuh kewaspadaan, karena disitulah semua yang saya ucapkan akan hidup, semua yang saya katakan akan hidup. Orang akan melihat kehidupan di dalam saya karena hati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk Amsal yang keempat. Bagaimana Salomo memperhatikan perintah Daud ayahnya. Bagaimana Salomo memperhatikan wejangan-wejangan dari ayahnya, dari bapaknya Daud.
Dan Salomo mengingat itu di Amsal yang keempat. Terima kasih Tuhan, karena seorang anak yang memberi pesan yang baik kepada kita tentang bagaimana dia menurut nasihat ayahnya. Dan kami bersyukur untuk Daud, seorang ayah yang peka yang telah mempersiapkan anaknya dengan baik supaya anaknya siap menjadi seorang raja yang bijaksana, yaitu raja yang mendahulukan hikmat bagaimana dia hidup dan berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Tolong kami hari ini Bapa, agar kami menjaga hikmat itu. Kami mau melakukan firman Tuhan dan pikiran kami dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan tolong supaya kami menjaga perjalanan hidup kami lurus di hadapan-Mu. Jika ada yang mau mengajak kami untuk lakukan hal yang tidak benar, kami akan berkata tidak. Jika ada orang yang mau melakukan sesuatu yang sembunyi-sembunyi, mengajak kami untuk melakukan hal-hal yang sembunyi-sembunyi, Tuhan tolong untuk kami berkata tidak. Supaya kami tetap ada di dalam jalan yang terang, yang terbuka, yang lurus, dan yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan tolong hari ini agar kami menjaga hati kami dengan sungguh-sungguh waspada. Karena hidup mati kami tergantung bagaimana hati kami. Karena hidup dan mati perkataan kami tergantung bagaimana hati kami. Tuhan tolong, kami ingin agar apa yang keluar dari perkataan kami itu adalah kata-kata yang menghidupkan orang, menghidupkan semangat, menghidupkan kami sendiri, menghidupkan iman, menghidupkan segala sesuatu berasal dari sumber kehidupan, yaitu Engkau. Tolong kami Bapa, agar apa yang ada dalam hati kami berasal dari Tuhan, sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Amsal pasal yang keempat, dengan pertolongan Roh Kudus kami akan mentaatinya. Terpujilah Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, Shalom. Bersama dengan Tuhan kita akan menjalani hari ini. Tuhan berkati.